Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahrul Ramadan syahrul azimul mubarak wa huwa syahrul maghfirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillah dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Untuk selanjutnya, marilah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan mengkaji tentang hal fil qabri na'imun wa adzabun. Apakah di dalam kubur itu ada nikmat dan siksa? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bahkan terdapat sekelompok manusia, mereka mengaku beragama Islam. Akan tetapi mereka mengingkari akan adanya nikmat dan siksa kubur. Bahkan mereka membuat dalil-dalil untuk memperkuat pengingkarannya terhadap masalah nikmat dan siksa kubur. Sungguh, ini tidak patut untuk mereka lakukan, karena sudah banyak hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya siksa kubur ataupun nikmat di dalam kubur. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam An-Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ba'da ma gharabatis syamsu fasami'a syautan faqala yahudu tu'adzabu fi qabriha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah sesudah terbenam matahari. Kemudian mendengar suara, maka berkatalah Rasulullah, Yahudi itu disiksa dalam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Muslim, annahu Shallallahu Alaihi Wasallam qala, laula an tadafanu lada'autullaha ayyusmi'akum adzabal qubri. Jika sekiranya engkau tidak menyembunyikan diri, sungguh aku bermohon kepada Allah agar kami diperdengarkan siksa kubur. Kemudian juga diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, kedua orang telah disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Salah satunya karena melakukan adu domba, sedangkan yang lainnya dia tidak menutupi diri sewaktu kencing. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta pelepah kurma yang masih basah dan dibelah menjadi dua. Beliau menancapkan satu belah kayu kurma untuk kuburan yang satu dan menancapkan pula untuk kuburan yang lainnya. Kemudian beliau berkata, mudah-mudahan kedua laki-laki ini yang ada di dalam kuburan diringankan siksanya selama kedua pelepah kurma ini tidak kering. Imam Tirmidzi juga menceritakan bahwasanya sahabat Utsman radhiyallahu anhu apabila berhenti atau berdiri di atas kuburan, beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Kemudian beliau ditanya, engkau mengingat surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Akan tetapi, mengapa ketika engkau mengingat kubur, engkau menangis? Maka sahabat Utsman menjawab, bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan itu permulaan tempat dari beberapa tempat di akhirat. Jika seorang selamat dari siksa kubur, maka semua tempat-tempat sesudahnya akan lebih mudah baginya.
Dan jika tidak selamat, maka sesudah itu akan lebih berat keadaannya daripada di kuburan. Dan aku juga mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, aku tidak melihat suatu pemandangan pada waktu ini kecuali yang lebih berat daripada pemandangan itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dari penjelasan-penjelasan tersebut kiranya cukup untuk memberikan pengertian bagi kita. Bahkan lebih dari itu, bagi seorang muslim yang menghendaki untuk dapat sampai kepada sesuatu yang benar melalui jalan yang benar pula, yakni kebenaran tentang adanya nikmat dan siksa kubur menurut pandangan agama Islam, dengan melalui jalan pemikiran yang didasarkan kepada nas-nas yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Bahkan di sini disebutkan banyak terdapat amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari fitnah-fitnah dan siksa kubur. Antara lain, yang pertama, setiap pagi membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Kemudian amalan yang kedua, setiap ba'da sholat maghrib melakukan sholat sunat 2 rakaat litaknisil qabri. Kemudian setelah salam membaca doa Allahumma anisi fil qabri wahdati warham fihi hurbati 3 kali. Amalan selanjutnya, setiap ba'da sholat fardu membaca La ilaha illallahu urdi biha rabbi, La ilaha illallahu ufni biha umri, La ilaha illallahu aqta'u biha dahri, La ilaha illallahu unisu biha qabri, La ilaha illallahu alqa biha rabbi, La ilaha illallahu idduha likulli syai'i yajri 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalan selanjutnya, setiap malam membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan masih banyak amalan-amalan lainnya yang bisa menghindarkan kita dari fitnah-fitnah dan siksa kubur. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kemudian untuk fadilah sholat tarawih malam ke-20 disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatil 'ishrina yu'ta thawabasy syuhada'i wash-sholihin. Pada malam ke-20 akan diberi pahala seperti pahala orang yang mati syahid dan orang-orang sholih. Semoga dengan mengetahui fadilah-fadilah sholat tarawih menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Demikian kajian kita dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga banyak manfaat dan hikmah yang menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan izin dan ridho darinya. Banyak salah dalam tutur kata ataupun dalam perbuatan kami mohon maaf. Akhirul kalam wa'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.